dikatakan baik di mata Allah, husnul akhwal, ruhaniyah sampean bagus. Bagusnya husnul akhwal mingkol bin zahid, Anda melepaskan keakuan Anda dan muncul keakuannya Allah yang segala-galanya. Itulah kusebut tajalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus. Masalah urip kali Allah niku, nek Allah niku nggak ada sifat, urip napa mboten nggak ada sifat? Niku pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, umpami tiyang mboten nglampahi kesaenan, napa benjang disiksa kalau urip napa mboten? Sampun wonten mawon jawabannya dengan kacamata hakikat Gus. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas di dalam sifat ma'ani ada 7 ya. Kudrat, irodat, ilmu, hayan, sama, basar, kalam. Ini menjadi sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Hayat yang ditanyakan adalah hidup. Hidup itu adalah salah satu sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Dikatakan sifat wajib berarti tidak boleh hayat ini menjadi sifat selain Allah, wajibnya selain Allah, nggak boleh. Yang dimaksud wajib itu harus sifat hidup itu terletak pada Allah. Lah, lawan katanya sifat hayat adalah maut, mati. Dan mati ini akan menjadi sifat wajibnya makhluk apapun Pak. Apakah makhluk bernyawa ataupun tidak bernyawa. Yang bernyawa misalkan termasuk manusia, termasuk jin, termasuk iblis, termasuk malaikat. Bernyawa termasuk hayawan. Bapak Ibu, kalau maut, mati itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk, maka kita tidak boleh untuk merampas sifat wajibnya Allah, nggak boleh. Walaupun ya kita ini di dunia asalnya mati, terus hidup itu dihidupkan oleh Allah, bukan lantas berarti kita diperbolehkan merasa diri kita punya sifat hidup, nggak boleh. Ini konteksnya secara hakikat nggak boleh Pak, sangat tidak boleh. Walaupun kita itu dari prosesnya dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup, tetap etika kita itu harus tetap menetapkan kematian. Sehingga muncullah satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena kita itu menolak ajaran yang membahas tentang hukum hakikat nafi, maka kita sampai kapanpun ya tetap merasa hidup Pak, walaupun hidupnya sebab dihidupi oleh Sang Yang Maha Hidup. Justru posisi ruhaniyah kita, hati kita merasa hidup, itulah yang menjadi buletan, menjadi rantai kita tidak bisa sampai pada Sang Yang Hidup. Tidak bisa.
menolak Allah. Lah bajuku kok rampas, kata Allah. Bagaimana aku bisa menerima kau untuk kembali? Ya nggak bisa. Ya lepasan dulu bajuku iku sing kok gawe. Lepaskan dulu bajuku yang kau pakai itu, lepasan dulu. Baru kau bisa ku terima untuk kembali. Begitu. Wis tentang hidup. Makanya di situ Bapak Ibu, mengapa Rasulullah disuruh Allah untuk mengajarkan tentang maksud daripada ahad iku ya apa? Maksud daripada tauhid la ilaha illa ana itu bagaimana? Ini supaya manusia mau kembali kepada Allah. Yes. Yang kedua terkait manusia ketika di dunia tidak mau berlaku baik, perilaku baik, apakah besok itu disiksa oleh sing urip? Disiksa. Saya juga tanya, perilaku baik di mata Allah apa di mata manusia? Tinggal saya menjawab dari sisi mana. Kalau saya jawab ini, wis katakanlah baik miturut pandangan manusia atau pandangan syariat. Sholat yo gak tahu, tahlilan apa maneh, tapi berkati paling setahun poso riyaya rong riayan Idul Adha dengan fitri. Sholat ya 2 kali itu dalam 1 tahun. Ada yang model sholatnya seminggu guru pisan, nek wayah Jumat tok, lainnya pray. Nek ditakoni apa? Gak kober. Ada yang tidak seperti itu. 5 waktu, asar sama duhur sama subuh lepas, tinggal mek lurut tok, maghrib ambek isya. Masalah omahe pinggir musola, subuh gak iso tangi. Atas pertanyaan laku apik miturut pandangan menungso, miturut hukum syariat dulu kacamata, yo disiksa lah, utange sak bajek. Lah ngoten nggih, utange sak bajek. Kacamata syariat. Sekarang kalau saya memakai kacamata hakikat, husnul ahwal, yang menjadi barometer itu husnul ahwal, bagusnya ruhannya. Pandangan Allah bukan pandangan manusia. Kacamata hakikat itu untuk melihat pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Tadi sudah saya katakan, bagusnya hati ikut terletak mingkol bin zahidin, hati yang sambung menyang urip. Sambungnya lewat apa? Lewat rasa, lewat iman. Sambungno rasa ning atimu terhadap urip, sambungkan imanmu hanya pada Allah atas segala hal apapun, af'al, amal yang terjadi pada dirimu. Akhirnya apa? Ruhaniyahmu tidak merasa dirimu yang melakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandangan hakikat itu yang menjadi barometer adalah akhwal, bukan akmal. Akhwal itu berarti perilaku rohaniyah, akmal perilaku jasmaniyah. Perilaku jasmaniyah apapun, manakala akhwalmu makrifat Allah, ya sudah, yaitu yang dikatakan bagus di mata Allah. Ini kacamata hakikat loh Pak. Akmalmu yang bagaimanapun, jikalau akhwalmu itu
tidak makrifat Allah tapi min qalbin rohibin selain Allah, maka itu pandangan hakikat ruhaniyahmu tidak pernah melakukan kebaikan. Akibatnya bagaimana? Ya udah, aku teko selain Allah seperti surga, rahmat, syafaat, jauh neraka, pahala, iku lak makhluk toh sedaya. Makhluk. Lebih tinggi manakah antara makhluk yang kusebut tadi dengan Allah? Lebih tinggi Allah. Makanya husnul akhwal itu sanatnya atau sambungannya itu langsung Allah. Sampeyan takoki lah ahli thariqah. Jenengan suluk tujuane suluk teng pundi? Usul terhadap siapa? Allah. Gak mungkin ngomong usul pada Kanjeng Nabi, mboten enten. Usul pada malaikat, mboten. Mesti usul hanya pada Allah. Berhubung dua kriteria persyaratan tidak dibawa, persyaratan sah diterimanya wusul itu enggak dibawa, siapapun tidak pernah diizini Allah untuk bertemu. Dua syarat itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, Pak. Dua syarat yang tidak boleh ditinggalkan bagi si salik ketika suluk bisa bertemu Allah. Dua syarat tidak boleh ditinggalkan. Al-Kahfi 110, bolak-balik saya bicara, saya ingatkan, ini loh syaratnya. Oke lah, fal yakmal amalan solihan, dzikir sudah di bawah. Minoritas bagi mereka yang sudah sampai pada sirul asror, mayoritas tidak. Ini sudah ganjelan. Ganjelan Anda belum bisa sampai. Ganjelan bagi mereka yang belum mengerti tentang fungsi dan memfungsikan ketika suluk dzikir sirul asror. Orang belum mengerti sirul asror. Bapak Ibu, ada dzikir jali, ada dzikir khafi, ada dzikir hakiki. Nanti ketemu Pak pembahasannya. Dzikir jali umumnya kita sebut dzikir jari, ya, jelas diucapkan di lisan. Dzikir khafi itu diucapkan dalam hati. Dzikir khafi atau sirri atau ismundan. Nah, dzikir hakiki inilah yang kumaksud adalah sirul asrar. Jarang yang tahu tentang dzikir hakiki. Ini aja persyaratan pertama ganjelan kalau nggak ada, apalagi masuk dalam persyaratan kedua. Udah persyaratan pertama sudah diterima, oke. Pertanyaan persyaratan kedua apa? Tidak boleh ada dalam hatimu itu selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ada makhluk di dalam hatimu. Jangan ada selain Allah di dalam hatimu ketika saat Anda berzikir, ketika saat Anda ibadah, ketika saat Anda berkholwat. Jangan ada. Termasuk dirimu makhluk itu harus tidak ada. Malah ada yang, mohon maaf Pak, kalau madosi dasar situ iki gak ketemu. Ini kuwi nek suluk ya, wajahku tekak nang awakmu. Wajahku makhluk iki lho maksudku, bukan wajahku Allah. Mumet sampai ndasku gondol gak ketemu.
ketemu. Madosi ayat atau hadis atau makalah, keterkaitan masalah sahnya menghadirkan wajah makhluk di dalam si salib. Belum ketemu saya, mohon maaf, entah keterbatasan saya mencari atau gimana. Nanti kalau ada hujahnya tolong dikasihkan saya TWA. Selama ini yang ku tahu, yang ku terima adalah menghadirkan wajah Allah. Yang ku tahu, bukan wajah makhluk. Barangkali dari ijma' qiyas jamaah ada yang punya dasar, tolonglah nanti dikasih tahu saya. Kalau boleh, waktu Solo itu menghadirkan wajah selain Allah. Mungkin yang menganjurkan menghadap wajah Allah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Mungkin juga di dalam doa iftitah kita setiap sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fator samawati wal ard. Kalau wajah makhluk saya belum menemukan, Pak. Barangkali jenengan sudah menemukan, punya dasar, tolong saya dikasih tahu, sebab selama ini belum pernah aku temukan. Bahkan justru sebaliknya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi. Rabb lagi, jangan pernah kau menghadirkan wajah selain Allah, selain Tuhanmu, alias jangan kau menyekutukan Allah dikala beribadah, dikala kau suluk. Menyekutukan berarti menghadirkan wajah selain Tuhan. Barangkali ada, nggih mohon. Sebab saya dengar, Pak, wajib si murid itu ketika saat suluk menghadirkan wajah makhluk. Wajah guru ini makhluk maksudnya. Entah itu dasar dari mana, saya juga nggak tahu, Pak. Yang beralasan kau bisa sampai pada Allah ya lewat saya, sebab saya yang menghantarkan dirimu lewat sanad iksan Pak Rasulullah sampai Allah. Iya tah? Pertanyaan saya, iya tah? Makhluk bisa menghantar makhluk yang lain untuk bisa sampai ke Allah? Iya tah? Lah gitu loh. Sebab selama pendidikan aku terima itu gini, Pak. Misalkan iki rokok, iki spidol, lah makhluk to niki. Bisa tah rokok iki geret spidol iku nanggone nggon liya? Coba tak kongkoni, kok tolong spidol anterno nang aku kok. Gak jawab iku, nginjek-gidek, diam. Barangkali ada, Pak, ya, nggih mohon maaf. Oh, namanya saya cari beberapa referensi muqabalah, nggak ada salahnya. Ini yang ku pertanyakan di dalam Al-Quran itu secara hakiki, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i memang kita mandangnya secara syar'i kan makhluk, sehingga hukum syariat sah-sah saja. Kita itu ada etika, ada takzim, hablum minan nas, dan itu wajib memangnya. Cuman ruhaniyah yang ku maksud itu jatuhnya itu jangan dijatuhkan iman pada makhluk, tapi jatuhkan iman pada Allah. Jadi menurut pandangan hakikat, mereka yang dimaksud tidak pernah berbuat baik di mata Allah. Memang iya, baik di mata Allah. Lah baik di mata Allah itu duduknya bisa baik di mata manusia.
contoh sholat, terus sholat jenengan iki baik di mata manusia juga di mata Allah. Dikatakan baik di mata Allah, husnul akhwal, ruhaniyah sampai bagus. Bagusnya husnul akhwal mingkol bin zahid, Anda melepaskan keakuan Anda dan muncul keakuannya Allah yang segala-galanya. Itulah kusebut tajalli. Monggo.